yaitu Amsal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21. Jikalau sudah ditemukan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan supaya firman ini menjadi milik dan bagian kita. Amsal 14 ayat 21. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Puji Tuhan. Haleluya. Firman ini yang ditulis oleh Raja Salomo, di mana dia katakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghina saudara kita, sesama kita, maka kita, firman Tuhan katakan, akan berdosa. Dan ketika kita berdosa, maka kita akan mengalami kematian. Dan kalau kita sudah mengalami kematian, dan kematian di dalam dosa, maka sesungguhnya bahagia kita seperti yang dikatakan firman Tuhan, bukan surga tapi neraka. Nah, oleh karena itu firman ini mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan setiap hidup kita agar kita senantiasa berhati-hati di dalam berjalan mengiring mempermuliakan nama Tuhan. Tapi selanjutnya firman ini mengatakan, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan kami ambil, tetaplah berbahagia di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, persoalan, masalah, pergumulan silih berganti yang bisa membuat kita lemah, yang bisa membuat kita hampir-hampir jatuh, yang bisa membuat kita kecewa. Mungkin itu datang dari saudara, mungkin dari pemilik, mungkin dari tetangga, lingkungan. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nah, hari ini kita bersyukur firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Nah, apa alasan saudaraku yang dikasihi Tuhan kita tetap berbahagia di dalam Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan tempat perlindungan kita. Yang pertama, karena Yesus, karena Tuhan tempat perlindungan saudara, tempat perlindungan saya. Itulah yang membuat kita berbahagia. Itulah yang membuat saudara berbahagia. Itulah yang membuat umat Tuhan berbahagia, karena Tuhan tempat perlindungan. Karena Yesus tempat perlindungan. Maka ketika Yesus tempat perlindungan, Alkitab katakan, maka sesungguhnya segala sakit penyakit, segala kuasa kegelapan, bahkan santet pun sesungguhnya tidak akan mampu, tidak akan dapat membuat kita jatuh,
membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Karena Tuhan perlindungan kita. Haleluya. Haleluya. Dunia tidak dapat menjadi perlindungan. Milik punya kita tidak dapat menjadi perlindungan. Tapi sesungguhnya perlindungan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sungguh berkuasa, yang sungguh berdaulat, yang sungguh berotoritas di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita, saudaraku, tidak dapat merasakan atau tidak dapat dilemahkan, dijatuhkan oleh kuasa kegelapan, oleh keadaan dunia ini? Firman Tuhan jelaskan kepada kita, karena saudara dan saya adalah bait Allah. Itulah sebenarnya yang membuat saudara dan saya tidak dapat digoyahkan, tidak dapat dilemahkan, tidak dapat dijatuhkan oleh apa saja pun yang ada di tengah dunia ini. Kalau kita dengar tadi kesaksian ibu, begitu berat mereka rasakan. Pergumulan mereka, bahkan situasi kondisi di sana tidak bersahabat bagi mereka. Namun hari ini firman Tuhan, tetaplah berbahagia di dalam Yesus. Haleluya. Ketika kita sadar, mengerti Yesus adalah tempat perlindungan kita, dan kita dikatakan tubuh kita, hidup kita ini bait Allah, maka percayalah, bait Allah itu tetap dipelihara Tuhan, tetap dilindungi Tuhan, tetap dirawat oleh Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh beriman bahwa hidup saya ini bait Allah, hidup kita ini bait Allah. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian dikatakan, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Puji Tuhan. Ini yang perlu mau kita renungkan dalam hidup kita, supaya kita mampu dan kuat di dalam menghadapi betapa beratnya, betapa kejamnya dunia ini. Kita harus menyadari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tubuh kita ini, bahwa hidup kita ini sesungguhnya bait Allah, dan sesungguhnya bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Kita tahu Roh Allah itu adalah Roh yang berkuasa, Roh yang berdaulat, Roh yang dapat mengalahkan segala apa saja. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita bait Allah? Jika kita sungguh-sungguh menyadari hidup kita ini bait Allah, yakin dan percayalah bahwa kita akan senantiasa ada di dalam kebahagiaan, karena Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita itu
selalu mendandani kita, selalu memelihara kita, selalu melindungi kita. Dikalapun hidup kita ini ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang rusak, sungguh itu Tuhan peduli, sungguh itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan kalaupun itu terjadi, hanya sesaat saja. Di balik itu, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ketika tubuh kita rusak, Tuhan akan obati. Dan Tuhan kembalikan sedia kala. Sebab saudara dan saya, baik Allah, dengan kata lain, bahwa saudara dan saya sesungguhnya adalah milik Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tempat perlindungan kita, dan kita sadar hidup kita ini adalah bait Allah. Sehingga sesungguhnya orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang pengikut Kristus, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan mampu menerobos hidup seseorang itu sebenarnya. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita ini baik. Dan yang kedua, saudaraku, Tuhan tempat perlindungan kita, sebab Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dia selalu menyertai setiap kehidupan saudara. Dia selalu menyertai setiap kehidupan saya. Maka ini kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17. Ada menemukan Markus? Udah bisa disejar? Bisa. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini mengusir setan-setan ini, kita sadar, kita tahu ketika hidup kita ini ada mengalami, katakan itu sakit, sesungguhnya itu bukan rancangan Tuhan, tapi itu rancangan setan, rancangan iblis. Ketika iblis menaruh duri dalam tubuh Rasul Paulus, itu bukan rancangan Tuhan. Sekalipun itu Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan yang terindah, ada maksud Tuhan yang termanis, supaya Rasul Paulus tetap taat dan setia, dan sungguh-sungguh menyadari, mengakui bahwa Paulus adalah pilihan Allah, panggilan Tuhan, menjadi seorang yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu, Yesus itu selalu menyertai kita. Yang walaupun kita ada mengalami sakit, kelemahan, kesusahan, penderitaan, tetapi firman ini mengatakan, saudara-saudaraku, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Artinya kita diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk mengalahkan rencana-rencana si iblis, rencana si setan, yang mungkin itu menimpa pribadi kita sendiri, mungkin itu menimpa suami kita, mungkin menimpa istri, mungkin menimpa anak. Tapi percayalah, firman Tuhan mengingatkan hari ini, itu akan
Sebab kita usir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari usir itu semua di dalam nama Yesus. Kesedihan, kelemahan, kekhawatiran, kita usir di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus ada setiap saat menyertai saudara, menyertai saya dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia berdosa dan kejahatan. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan tempat perlindungan kita, sebab Tuhan kubu pertahanan kita. Ini dikatakan dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita tahu Raja Daud setiap waktu selalu diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak. Sebab pada zamannya itu tidak sama dengan zaman kita. Zamannya Raja Daud tidak lepas dari setiap peperangan, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu. Dengan kata lain, sejenak pun tidak ada waktu untuk tenang berbaring. Dan sehingga dia katakan, saudara, dengan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi saudaraku sadar bahwa Tuhanlah perlindungan dia, tempat dia mengandung, bahwa Tuhanlah yang dipercaya Raja Daud, satu-satunya yang dapat menolong, yang dapat membebaskan, yang dapat menyelamatkan, bahkan yang memberikan kemenangan bagi setiap hidupnya saudara-saudara. Daud tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat mengalahkan Goliat dengan hanya satu batu kecil yang ditaruh di umbannya, lalu melemparkannya kepada musuhnya Goliat. Saudara yang dikasih Tuhan, Raja Daud sadar itu adalah oleh karena Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, sungguh-sungguh tempat perlindungan Daud yang dia percaya. Sedemikian juga saudara dan saya, anak Tuhan, umat Tuhan di akhir zaman ini. Musuh kita sangat besar, kembaran Goliat yang begitu besar. Secara fisik mungkin tidak dapat kita kalahkan, secara kekuatan kita, secara pengetahuan kita tidak dapat kita kalahkan. Tapi ketika kita percayai Allah kita yang hidup, yang telah bangkit dari kematian, dia mampu, dia sanggup saudara memberikan kepada kita sebuah kemenangan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita menghadapi setiap permasalahan yang silih berganti di tengah keluarga kita, di tengah pribadi kita, di tengah apa saja pun itu. Kalau tadi kesaksian ibu ini bahwa mereka dapat melalui semua proses itu, sesungguhnya oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa mereka rasakan. Haleluya. Hal demikian juga akan ada di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu, hari ini firman yang sudah kita baca
yang sudah mengingatkan kita hari ini supaya kita senantiasa berbahagia. Ketika kita berbahagia, maka kita akan mampu mengalahkan segala-galanya itu di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, alasan kita berbahagia karena Tuhan berbelas kasihan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus berbelas kasihan bagi saudara dan bagi saya. Karena Yesus berbelas kasihan bagi dunia ini. Maka dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 16 dikatakan demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. Maka kita berbahagia ketika kita merenungkan firman ini. Yang berapa 5.000 itu, sungguh mereka berbahagia. Mereka dapat makan dengan kenyang. Bahkan firman mencatat lebih lagi. Dengan kata lain bahwa mereka itu tidak ada yang kekurangan. Mereka cukup. Dicukupkan oleh belas kasihan Allah. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saudara dan saya akan dicukupkan oleh Allah, akan dicukupkan oleh Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Dengan ada yang ada bagi saudara, Tuhan akan mampu cukupkan. Sebab dia memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang sangat manis. Apa yang ada pada kita, saudara? Tuhan tidak pernah memberikan kita dengan apa yang tidak ada bagi kita. Tapi kita mau belajar Tuhan memberkati kita dengan apa yang ada bagi kita. Apa yang ada padamu. Sikirkah lewat itu saudara diberkati. Amin. Kepintarankah lewat itu Tuhan memberkati saudara. Dan semua yang ada pada kita. Lewat itulah. Waktu itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka hanya ada ikan dan roti. Lalu Tuhan mengucap syukur, menengadah ke langit. Maka terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, supaya kita dapat berbahagia dengan apa yang ada bagi kita, maka disitulah Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Maka kebahagiaan itu akan nyata bagi setiap kehidupan kita. Maka Tuhan memberi berkat, lalu terjadilah mujizat, berbelas kasihan bagi orang lain. Sebab pada akhirnya yang tidak ada pada kita dan yang tidak ada kita perlukan akan Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita lewat belas kasihan orang lain. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang ada bagi kita, ketika kita tidak ada, maka di sana Tuhan akan mengutus orang lain untuk berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita berbelas kasihan, itulah sebenarnya wujud daripada kebahagiaan itu. Itulah sebenarnya nyata kebahagiaan itu. Dan ketika kita berbelas kasihan,
maka Tuhan akan suruh orang lain berbelas kasihan kepada saudara dan kepada saya. Maka itu adalah firman Tuhan. Jadi hari ini ketika saya berbelas kasihan, lalu ketika saya tidak ada memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki yang lain, maka saat itulah Tuhan melihat ketika saya di dalam kelemahan, Dia akan suruh orang lain, Dia akan utus orang lain untuk memberikan belas kasihan kepada saya yang tidak ada apa-apa, yang tidak memiliki apa-apa di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Dan lewat itulah saudara-saudaraku, belas kasihan orang lain akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan dari setiap, dan inilah sebenarnya menjadi iman kita yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Dalam hidup kita ini akan selalu penuh dengan cobaan, akan selalu penuh dengan tekanan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan apa ada yang dalam hidup kita, maka disitulah Tuhan sebenarnya melakukan mujizat itu, dan Dia akan utus orang-orang yang lain bagi setiap kehidupan kita, dan orang lain akan selalu memberkati kita. Maka Tuhan pernah ketika Dia berkhotbah, Dia katakan, berbahagialah orang yang miskin. Bagaimana mungkin orang yang miskin berbahagia? Ini sebenarnya adalah rahasia mujizat Allah yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap orang. Berbahagialah orang yang menderita. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihidup. Artinya yang mereka miliki pada saat itu duka cita, yang mereka miliki pada saat itu adalah kesusahan, penderitaan, kemiskinan. Maka disitulah Tuhan berbelas kasihan, dan Dia akan kirim, Dia akan utus orang-orang yang berbelas kasihan untuk menolong, untuk membuat mereka itu lepas dari segala penderitaan orang-orang. Oleh karena itu, kita harus sadar dan kita harus mengerti bahwa hidup kita ini adalah di dalam pengawasan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita ada diawasi Tuhan, dan Tuhan selalu peduli di dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu demikianlah gereja hadir untuk membawa belas kasihan Tuhan dalam persekutuan dengan banyak-banyak. Nah, saudara-saudaraku, kita ini semua tubuh Kristus, tubuh Yesus. Maka kita harus saling menolong, saling menopang, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Dengan apa kita menolong, dengan apa kita mendukung, dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan mendukung, menolong dengan yang tidak ada. Tapi Tuhan selalu berkata dengan apa yang ada. Dan ketika dengan apa yang ada bagi kita, maka disitulah sebenarnya
Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Dengan itulah sesungguhnya Tuhan itu bekerja secara ajaib di setiap kehidupan orang yang berbahagia dengan apa yang ada padanya. Oleh karena itu, hari ini firman ini mengingatkan kita. Mengapa kita berbahagia? Yang pertama, Tuhan tempat perlindungan kita. Dan yang kedua, Tuhan selalu berbelas kasihan bagi saudara dan bagi saya. Ketika ini kita sadari, percayalah, segala sesuatu akan Tuhan siapkan, sediakan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita